Siapa di antara antum ada yang kepingin gak pernah sakit? Ada gak? Ada. Bercita-cita gak pernah sakit sama sekali. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, disahihkan Syekh Albani rahimahullah dari Abu Hurairah. Ketika itu Nabi melihat orang Badu yang Nabi terkagum dengan fisiknya yang sangat kuat. Antum belum ketemu orang Badu kan ya? Karena waktu kita ada klinik dulu ketika di Yaman, kalau jumpa pasien Badu, di ruang tunggu itu satu kamar itu baunya bau kambing. Gosok gigi gak pernah. Mandi Jumat sebulan sekali belum tentu. Jangan bilang sepekan sekali. Permisi, kalau hubungan intim sama istri sama-sama baunya. Nah, ini kita klinik ada toiletnya. Ya, mau pipis disuruh ke toilet nggak mau, keluar ke pojok rumah mojok pipis di luar, coba ajib. Ini orang Badu ini. Makanya Nabi bersabda, man bada jafa, barang siapa tinggal di kampung Badu maka hatinya keras. Makanya Nabi menganjurkan orang yang tinggal di kampung Badu hijrah di perkotaan. Kenapa? Kampung Badu jauh dari ilmu. Kesyirikan banyak didapati di perkampungan dan kota tempatnya ilmu. Antum lihat musibah-musibah Allah rata-rata yang sering muncul di mana? Pelosok-pelosok yang kesyirikan banyak terjadi. Nah, di kota zina banyak, pemabuk banyak, pemakan uang riba banyak, pezina, pokoknya maksiat banyak di kota. Tapi syirik ini lebih parah, ya, lebih menakutkan daripada zina. Bukan berarti boleh zina di sini, bukan. Ya, tapi apa? Lebih bahaya syirik dan zina juga dosa besar. Nasallallahu afiyah. Fa ini rahimana rahimakumullah jami'an. Kata Rasulullah SAW ketika melihat orang Badu, Rasulullah penasaran, tanya sama orang Badu, hal asabaka umumil dam? Apa artinya hal asabaka umumil dam? Apa kamu pernah jatuh cinta kepada umumil dam? Bukan. Artinya, apakah kamu pernah kena umumil dam? Umumil dam bukan namanya ummahat, akhwat. Ya, jangan suka berjanda. Nah, jangan suka berjanda. Nah, ini umumil dam bukan namanya apa? Akhwat, namanya penyakit. Kemudian orang Badu bertanya, ya, ma umumil dam? Apa itu umumil dam? Orang Badu pinter nggak tanya, man umumil dam? Siapakah umumil dam? Namanya mau ta'aruf. Ini umumil dam namanya penyakit. Nah, kemudian kata Rasulullah, al-humma bainal jilid wal adalat wal lahm. Ya. Umumil dam adalah panas, demam antara kulit dan otot. Antara kulit dan otot. Kemudian kata orang Badu apa? Ma asabani umumil dam abadah. Aku gak pernah kena demam sama sekali. Bayangin, gak pernah sakit nih orang nih. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, hal tasaddaqta? Apakah kamu pernah kena suda? Kemudian orang Badu bertanya, mas suda? Demam gak pernah. Kemudian orang Badu bertanya, apa itu suda? Suda itu pusing. Ya. Kemudian Rasulullah jelaskan, di sini Rasulullah jelaskan kronologi dari sisi Tibun Nabawi apa penyebabnya pusing. Dengan ini antum bisa konsep untuk ngobatin pusing pakai cara ini. Termasuk cara yang anak pakai untuk kasus vertigo ini. Karena vertigo itu sebabnya adalah banyaknya uap yang numpuk di kepala. Coba apa kata Nabi SAW? Ya, ini pusing secara umum ya. Adapun dalam ilmu kedokteran modern jenis pusing itu banyak. Ada tension headache, ada vertigo, ada migrain, ada pusing karena darah tinggi, ada pusing ya karena dompet nipis, ya ada macam-macam lah ya penyebab pusing lain. Tapi yang disebutkan Nabi SAW pusingnya lain. Ya, apa kata Rasulullah? Pusing apa dibilang Rasulullah? Rihun ya'taridu fir ra's wa yadribu al-asab. Ya. Angin yang menumpuk di kepala dan menekan atau menyerang saraf di kepala. Coba bayangin. Wah, ini subhanallah pakai teori yang disebutkan Nabi. Kita hilangin aja uap. Uap di kepala bisa hilang dengan cara apa? Bisa cara difasdu, titik koifal. Koifal ini titik yang menjulur dari jempol sampai ke atas. Ini titik koifal. Ini titiknya untuk ngilangin uap di kepala, kata Ibnu Qayyim. Ya. Kemudian kalau Ibnu Qayyim menyebutkan untuk menghilangkan uap di kepala, bisa konsumsi kustul hindi, bisa bawang putih.
Nah, termasuk penyebab stroke disebutkan pengobatan klasik sama pengobatan klasik Arab dan Cina sama teorinya. Stroke karena uap yang menumpuk di kepala. Coba ajib banget. Makanya kalau orang kena stroke sudah tangannya kaku-kaku, keluarin darah di ujung-ujung jari atau keluarin darah langsung dari pembuluh darah. 10 cc aja keluar dari pembuluh darah, orang gagal kena stroke. Coba ajib. Nah, kenapa? Uap terlalu numpuk itu bahaya. Kemudian kata orang Baduy ini apa? Ma'asobani abadah. Aku gak pernah kena pusing. Demam gak paham. Pusing gak paham. Kena sakit gak pernah. Setelah orang ini berpaling jauh, Rasulullah berkata kepada sahabat, ya, barang siapa ingin melihat salah satu penghuni neraka, lihatlah orang tadi. Orang yang gak pernah sakit termasuk ciri-ciri orang penghuni neraka. Syukur kalau kita pernah sakit. Rasulullah sakit sekitar 2 kali yang disebutkan dalam hadis. Ya, yang lainnya kita nggak tahu.